Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh perawat terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi linknya saja yang di share, jadi jangan diunduh terus diunggah ulang setelah dipotong-potong nggak karuan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian, ya. Jadi kan lebih enak tinggal nge-share linknya aja gitu. Berikutnya seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Semoga kebaikan doamu untukku juga Gusti Allah curahkan untukmu. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku puasa ya, hari Selasa. Jadi kalem-kalem aja supaya nggak kehausan di tengah jalan. Ya nggak kalem-kalem amat sih ya, sedikit speednya sedikit dikurangi biar nggak kehabisan energi di tengah jalan karena no coffee lagi puasa. Oke, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu seri 6, dan insya Allah ini seri tamat ya. Ini kita jadikan seri tamat untuk surat dan ayat ini, maksudnya begitu ya. 6 tamat. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan ya, arofil manam ani asbahuka itu satu rangkaian, nggak bisa dipenggal-penggal ya, satu rangkaian, dan ini metafora, jadi bahasanya sastra ya. Kalau dipenggal-penggal nanti dia jadi nggak sulit untuk diterjemahkan ya. Jadi begini, ini aro itu apa, pandanganku ya, dan manam itu pembaringan ya, namanya orang tua kan ya sudah aktivitasnya kurang sering berbaring gitu loh ya. Terus ani asbahuka ya, aku menyembelihmu ya. Jadi pandangan masa tuaku, aku menyembelihmu gitu ya. Terus gimana menurutmu? Nah, gitulah ya. Oke, sekarang coba kita terjemahkan secara utuh dari Quran surat As-Saffat ini ya. Oke. Seperti yang aku bilang, nanti aku akan komparasi satu ayat sebagai penutup bahwa ini adalah sebagai peralihan tanggung jawab dari satu generasi ke generasi ya berikutnya. Jadi pelanjut.
Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita baca dulu yang diterjemahkan Depak nanti untuk pembanding ya. Depaknya begini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, dalam kurung Ibrahim berkata, "Wahai anakku, ya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Ya. Jadi pandangan ya ini dia terjemahkan, Depak terjemahkan secara harafiah melihat ya. Padahal kalau melihat dengan mata itu kan undur ya. Ya, bukan ro'yu, bukan ro'fil, ini pandanganku ya. Pandanganku, dan ini diterjemahkan tidur ya, jadinya mimpi memang kalau begitu. Kalau kita kan tidak, ini pandangan ya. Wawasan, kerangka berpikir, pendapat, sedangkan ini pembaringan tuh ya, usia senja, usia tua gitu. Ya. Oke, jadi supaya kamu juga mengerti kenapa Depak menerjemahkan mimpi, ya alasannya ini. Ini harafiah, ini harafiah gitu. Ya, kita enggak. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, ya. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, ya, putra, ya, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Itu sobirin itu artinya sabar. Ya. Begitu Depak. Jadi harafiah banget ya. Setelah kita dekonstruksi mulai seri awal balago itu aku jelaskan, sa'iyah aku jelaskan, arofil manam ini sampai aku jelaskan, asbahuka juga sudah aku jelaskan ya. Jadi tarok sudah ya, waktu menjelaskan arok ini, arok pandanganku, tarok pandanganmu gitu ya. Pendapatku, pendapatmu sudah ya. Nah, sekarang kita coba rangkai parselnya. Aku nggak usah tulis ya, panjang sebabnya. Maka ketika anak itu sampai atau balik, sanggup berusaha ya, bersamanya, maksudnya Bapak Ibrahim berkata, Bapak Ibrahim berkata, "Wahai anakku," nah lihat ini bedanya di sini. "Sesungguhnya menurut pandangan masa tuaku." Ya, kalau kita tarik ke sininya kan pembaringan. Ya, menurut pandangan masa tuaku. Nah, jadi ini sudah kondisinya sudah sepuh. Ya. Aku menyembelihmu. Aku menyembelihmu. Nah, menyembelih sudah kita jelaskan, kita kaji bareng kemarin ya. Bukan menyembelih benar-benar gini. Ya, artinya menurut pandangan masa tua aku akan mengajakmu dalam kehidupanku. Gitu loh. Apa? Ya dakwah ini, lanjutkan perjuangan ini. Gitu loh. Ya. Itu yang dimaksud menyembelihmu, seperti kemarin Graito kan sudah tak sembelih, akhirnya dapat peringatan dari sekolahan itu ya. Tolong jangan langsung masuk ke sini ya, bagi yang baru ya, harus dari seri 1 dan 6 diikuti supaya dapat penjelasan yang utuh. Kalau langsung ke seri yang 6 saja kacau nanti ya. Oke. Di situ jelas ya. Jadi, wahai anakku, sesungguhnya menurut pandangan dari pembaringanku atau pandangan masa tuaku ya, atau pendapatku ini ya, di masa tuaku ya, aku menyembelihmu. Akhirnya kan kamu ikutlah dalam kehidupanku. Kehidupanmu tak sembelih gitu. Jadi yang disembelih itu kehidupannya supaya mengikuti kehidupan Bapak Ibrahim.
Ya. Oke. Terus perhatikanlah, itu memang kalau diterjemahkan tekstual perhatikanlah, tapi maksudnya ya pikirkanlah gitu ya. Bagaimana menurut, nah ini, taruh pandanganmu. Ya, jadi Bapak Ibrahim menyampaikan pandangan masa tuanya yang mau menyembelih Kanjeng Nabi Ismail, terus itu disampaikan, terus ditanya, terus bagaimana menurut pandanganmu? Gitu loh. Ya, jadi enggak main paksa saja, gitu enggak. Ya, ada diskusi. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Ismail ya, kalau ini enggak ada masalah di sini. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sini kita tahu artinya Kanjeng Nabi Ismail bersedia, siap, ready ya untuk menerima apa yang menjadi pandangan ayahanda tercintanya, yaitu melanjutkan dakwah ini. Gitu. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai bapaknya itu akan beralih dan dipikul oleh Kanjeng Nabi Ismail sebagai generasi pelanjutnya. Atau kalau kita di jalanan itu biasanya tanggung jawabmu ya tanggung jawabku. Apa yang menjadi tugasmu itu juga menjadi tugasku gitu loh. Kalau kita di jalanan begitu, itu bentuk kesetiakawanan gitu ya. Susahmu ya susahku, sukamu ya sukaku. Gitu. Kita kalau di jalanan begitu, jadi kesetiakawanan tuh benar-benar terjaga, ya. Nah, begitu juga ini apa yang diperintahkan Bapak Ibrahim itu ya juga menjadi perintah yang harus dipikul oleh Kanjeng Nabi Ismail sebagai putra tercintanya. Gitulah kira-kira ya. Oke, jadi sudah clear ya. Aku bacakan lagi begini. Maka ketika anak itu sampai balik, maksudnya ya sanggup berusaha begitu, bersama Bapak Ibrahim, berkatalah Bapak Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya menurut pandangan dari pembaringan atau pandangan masa tuaku, aku menyembelihmu. Coba perhatikanlah atau coba pikirkanlah bagaimana menurut pandanganmu. Ya, dia, Kanjeng Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi tawaran alih generasi dari generasi tua ke generasi muda untuk memikul tanggung jawab dakwah itu mulus diterima oleh sang putra tercinta gitu. Oke ya, nah, nanti aku akan mengkomparasi dengan satu ayat yang itu beda-beda tipis substansinya, tapi tetap saja berbicara tentang peralihan generasi ya, dan adanya suatu jaminan generasi berikutnya ya, next generation, atau kemarin terjadi sedikit kita singgung sebetulnya pakai next generation atau last generation gitu ya, itu tetap dalam perjuangan dari generasi yang sebelumnya gitu. Ya. Sebelum aku menjelaskan ayat itu, aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku kepadamu. Ya. Oke, aku bacakan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari user. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Imaduddin Tanjung Priok hadir Gus. Saya anak pertama dari 14 saudara. Oh berarti saudara besar ya. Ini matahari sudah mulai naik ya. Adik saya nomor 3 perempuan murtad 12 tahun yang lalu. Saya sebagai anak tertua ya sangat terpukul. Dan saya kesulitan untuk bertemu dengan adik saya itu ya. Dia selalu menghindar dari saya.
Maaf Gus, saya minta saran dari Gus. Terima kasih banyak Gus, salam Isra. Kalau Gus bilang salam Isra jadi ingat almarhum bapak saya, soalnya namanya almarhum bapak saya Pak Isra. Oh begitu. Ya semoga bapak tercinta ya dalam tidur panjangnya selalu dapat rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Memang kesedihan yang sangat sedih itu apabila ada anggota dari saudara kita yang murtad ya. Bagaimana tuh? Ada itu mungkin bisa kamu tutup supaya sinarnya nggak kesini. Ya, itu sangat menjadi kerisauan, kegundahan bagi keluarga kita kalau sampai dalam keluarga itu ada yang murtad. Seperti apa yang dialami oleh Mas User, Kang Mas User gitu namanya di sini ya, atau Kang Mas Imaduddin kalau nama aslinya ya, kalau nama virtualnya User itu. Aku sebagai orang yang sudah malang melintang mengalami kasus-kasus seperti ini ya bisa merasakan, dan aku ikut berempati kepada saudara kita Kang Imaduddin ya. Terus masalahnya ini bagaimana? Dan ini sudah 12 tahun. Begini Mas, adik jenengan itu sudah menutup komunikasi. Itu memang sudah menjadi pertanda bahwa dia tidak mau bertemu dengan Anda. Ya. Kalau sudah pertemuannya tidak bisa digelar, tentunya sulit kita akan memberikan saran. Ya. Jauh dari itu semua, kita harus tunduk terhadap Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu panduan hidup kita. Yang dikatakan adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jenengan pun seandainya bisa bertemu atau adiknya bisa ditemu, itu tetap tidak boleh memaksakan. Tapi jenengan punya kewajiban, di samping dilarang ada yang diwajibkan, mendakwahkan. Ya, mendakwahkan, menyampaikan, menyadarkan. Memaksakan tidak boleh. Artinya apa? Memang kita berharap kita bisa bertemu karena dari pertemuan itu terjadi dialog. Ya, tetapi kalaupun itu sudah diusahakan, tetap aja adik jenengan itu menghindar, ya sudah. Karena tidak ada jaminan ketika jenengan bertemu pun belum tentu dia kembali. Kan kita hanya menyampaikan. Kita tidak boleh memaksakan. Jadi Islam itu disampaikan, bukan dipaksakan. Ya, semua dinullah itu begitu. Ya, kalau kita lihat dari milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu kerangka berpikirnya la ikraha fiddin. Aturan mainnya itu begitu. Masalah nanti di tengah jalan terjadi perubahan itu kan manusianya. Tapi aturan dari Allah itu begitu. Nggak ada paksa memaksa. Yang ada itu menyampaikan, menjelaskan. Ya. Nanti kan berubah seperti di contohnya saudara kita Yahudi itu, mereka justru menyampaikan ke dalam, tidak keluar. Karena bagi mereka Yahudi itu Israel, Israel itu Yahudi. Jadi mereka tidak mau menyampaikan Yahudi itu kepada yang goyim, goyim itu di luar Israel. Itu lain halnya, itu manusianya ya. Tapi kerangka berpikir dasarnya semua dinullah itu disampaikan dan tidak boleh dipaksakan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, tidak boleh dipaksakan. Jadi ketika Anda sudah berusaha tetapi adik Anda tidak mau untuk bertemu, ya sudah. Satu poin yang setelah Anda miliki, Anda sudah berusaha untuk menyampaikan, untuk mendakwakan. Itu berarti Anda sudah bebas. Ya. Kecuali Anda tidak berusaha apapun alias cuek bebek. Karena ada yang begitu. Alah, semua agama sama gitu. Dia mau pindah ke sini kayak, mau ke situ kayak, ke situ kayak, kemana kayak, bodoh-bodoh amat. Ada yang cuek bebek begitu.
Dalam Islam tidak boleh cuek bebek. Kita harus berjuang untuk menyampaikan, bukan memaksakan. Ya, jadi sejauh panjenengan, sejauh Anda, sejauh dirimu telah berusaha maksimal untuk menyampaikan dan dia tidak mau bertemu, ya sudah. Nanti tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tapi tanggung jawab Anda sebagai saudara sudah Anda tunaikan, selesai urusan. Gitu, ya. Kalau sudah begitu ya sudah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau simpelnya kan begitu. Tapi kalau aku diajarkan oleh guru Al-Qur'anku nggak sesimpel itu, lakum dinukum waliyadin itu. Ya. Itu luas sebetulnya ya. Cuman untuk sementara supaya lebih gampang dipahami ya, ngikuti terjemahan yang ada aja dulu ya. Gitu Mas ya, nggak apa-apa. Yang penting jenengan sudah berusaha. Setelah berusaha apa? Ya berdoa. Ya kan kata orang-orang bijak itu, usaha saja tanpa doa itu sombong. Berusaha tapi tidak pernah berdoa untuk usahanya, yaitu sombong. Seolah-olah usahanya itu yang nanti akan menentukan hasilnya. Ya, sebaliknya ya, dia itu berdoa saja tapi nggak pernah usaha, ya itu namanya bohong. Dan semoga kita tidak sombong dan tidak bohong gitu. Oke gitu Mas ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang puas, monggo ditanyakan lagi ya. Tapi satu jawaban kunci dariku, intinya Anda sudah berusaha untuk menyampaikan. Perihal yang mau Anda temui itu tidak mau menemui sehingga Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi tugas kita untuk menyampaikan Islam, itu urusan lain. Tapi tugas Anda sudah Anda tunaikan. Ya. Oke, itu Mas yang aku bisa sampaikan ya. Ini kan yang sudah terjadi ini. Nah, sekarang bagi yang belum terjadi bagaimana? Ya itulah yang aku bilang, perlunya kajian-kajian kristologi itu perlu. Karena dia akan menjadi, aku istilahkan dulu apa ya, ban luar dan ban dalam gitu loh. Jadi ada ketahanan luar, ada ketahanan dalam. Karena aku sudah sering mengatakan, kenapa kajian-kajian kristologi di masjid-masjid itu nol besar, nggak ada kan? Dan aku mengatakan coba sih sisihkan waktu 10% saja untuk kajian kristologi, ya, yang 90% itu untuk yang Islami, monggo gitu. Tapi kan nggak ada. Coba lihat di masjidmu ada kajian kristologi, nggak ada. Jadi generasi-generasi kita itu tidak punya wawasan comparative religion. Kalau mereka punya comparative religion, pandangannya dia nggak akan mau, nggak akan bisa murtad gitu. Karena sudah punya cara pandang yang itu holistik. Bahwa Islam ini bukan agama baru, dia pelanjut dari agama-agama terdahulu. Kanjeng Nabi Muhammad ini bukan nabi baru, dia pelanjut dari nabi-nabi terdahulu. Dan kalau kita taat terhadap yang terdahulu, akhirnya akan bermuara kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan hidup dalam Islam sebagai ajaran dari dinullah juga yang disampaikan, yang ditugaskan kepada beliau, kan begitu. Tapi kan repot kita ngomong ya, kalau kita ini kan orang-orang kecil ya, ketua takmir aja enggak, jangankan ketua, anggota takmir masjid aja enggak. Kadang-kadang kita ngomong ya, mereka kalau di depanku sih ya iya tapi ya nggak ada pelaksanaannya. Kemarin aku ngomong sama salah satu sesepuh ya, dan insya Allah beliau akan berangkat ke Jerman, dia seperti safari dakwah itu ya, Ustadz Alvan Tanjung itu. Aku sampaikan kepada beliau, tapi akhirnya juga mentok karena beliau saat ini sudah tidak jadi takmir lagi. Birokrasi lagi kan? Makanya birokrasi itu is okay lah ya. Tapi jangan lalu birokrasi itu menghambat langkah dakwah kita. Terlalu birokrasi, terlalu ribet gitu loh. Ya bagaimana caranya kita main kompas, yang penting tujuannya itu bisa tercapai. Ya, bisa tercapai. Jadi tidak harus, maksudku begini, kalaupun kita bukan takmir, bukan apa, kita menyampaikan gagasan ini. Itu yang gue lakukan meskipun kandas karena
gue menjelaskan kristologi sama orang yang kagak ngerti kristologi, ya itu ya repot juga gitu loh. Ya. Makanya kan kalau Muhammadiyah itu sedang apa? KKM atau apa istilahnya Muhammadiyah itu ya. Apa pengkaderan ya, kaderisasi mubalik muda Muhammadiyah itu gue biasanya kebagian untuk memberikan wawasan kristologinya. Ya. Itu masalahnya. Jadi itulah pentingnya kristologi supaya kita mengerti, supaya tidak mudah tergiur. Kan macam-macam balik ke belakang. Dia sudah Islam mundur lagi ke belakang. Oke. Itulah perlunya ya. Semoga saudara-saudara kita semuanya bisa menguasai, walaupun tidak sepenuhnya, ya minimal ada cara pandangnya tentang comparative religion, sehingga itu menjadi benteng akidah ya. Gitu ya. Kalau bisa menguasai secara holistik ya bagus juga. Artinya aku punya generasi penerus kan gitu. Oke. Mas User, sekarang Mas Aryani Mulyono. Salam Isra, buat yang ngaji sama Gus Beti, ngaji iku ngasah jiwa lan pikiran. Syarat ngaji aja gampang dadi ati tapi dadi ning pengerti. Ini anu ya, saudara kita dari Indramayu, jadi mendoknya itu bahasa dialek Indramayu. Sekelas apapun seorang guru, motivasinya adalah kasih sayang. Dan Gus Beti punya kasih sayang agar umat Islam ini pinter. Mulyono, Indramayu. Ya itulah yang sedang aku perjuangkan, meskipun tidak jarang banyak yang salah paham. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Mulyono telah memberikan komentarnya untuk pencerahan bagi semuanya. Ya, kalian tahu kan berapa banyak yang protes, oh kok terlalu gini, terlalu gitu, kok begini, kok kesannya itu keras atau gimana gitu. Padahal gue sudah ingetin, orang itu punya berbagai macam trik, metode, cara, di samping karakter untuk menyampaikan kajian. Nggak bisa. Sahabat Umar kalian suruh seperti sahabat Abu Bakar, nggak bisa. Sahabat Abu Bakar kalian suruh seperti sahabat Umar, nggak bisa. Ya sudah, terima aja mereka begitu. Toh intinya mereka mengajak kita kepada kedekatan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi dalam proses pendekatan yang menjadi dekat kepada Gusti Allah Agung. Lihat di sana. Kalau soal karakter itu kan beda-beda. Seperti gue kalau disuruh yang main halus-halusan, gue nggak bisa. Yang halus-halusan juga disuruh seperti gue nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang itu ciri wanci ginowo mati. Jadi karakter ya, gawan bayi, pembawaan sejak lahir atau karakter itu sudah terbentuk. Makanya ketika ada orang di sini banyak ngoceh gini, maksudku, Mbok ya dilihatlah apa yang aku perjuangkan. Ya. Jangan terus mau merubah karakter. Ya, kamu cocok monggo di sini, nggak cocok ya sudah, tinggalkan, cari yang kamu cocok gitu loh. Ya. Bukannya terus ngoceh di sini gitu. Apalagi menikam dari belakang, itu aku paling jijik ya. Pengkhianat itu paling jijik aku. Ya. Untuk yang senior-senior ini yang sudah lama ngaji kan tahu karakterku. Ya memang seperti itu, begitu, mau diapakan lagi. Jadi jangan pernah bermimpi mau merubah aku, enggak mungkin bisa. Guru-guru ngajiku aja enggak bisa, kok orang terdekatku aja enggak. Istriku itu boleh ngomong sembarang macam ke aku, tapi pada hal yang prinsip dia enggak boleh ngatur-ngatur aku. Padahal yang buatin kopi dia, yang ngapa-ngapain dia, yang dia juga merelakan waktunya karena aku harusnya melayani dia kemana-kemana aku untuk dakwah. Itu dia nggak berani cawe-cawe sama aku. Kalau sudah masuk hal yang prinsip, diam. Itu. Lah lu siapa gue mau ngatur-ngatur gue? Ya lu lihat itu apa yang diperjuangkan gitu loh. Itu yang dimaksudkan oleh Kang
Mas Mulyono dan dari Indramayu, dan aku ucapkan terima kasih. Jadi keinginanku itu sebetulnya supaya umat Islam ini cerdas, supaya kita segera kiamah, supaya tidak menjadi yang termarginalkan. Kita akan menjadi umat penentu, bukan umat pertengahan, kacau lagi, ya. Ya. Jadi motivasinya adalah kasih sayang. Saya sayang sama kalian semua. Cuman cara mengaktualisasi kasih sayangku, aku nggak bisa main ayo sini seperti kalian kan ya juga bukan anak kecil lagi, gitu loh. Harus dikasih permen biar ngaji, gitu. Jadi di sini memang dituntut kedewasaan, gitu loh. Dewasa di sini bukan artian umur, tapi kerangka berpikir, gitu. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Mulyono dari Indramayu. Kemudian Kang Mas Usman, ya, sekarang muncul lagi ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sehat dan masih di Dubai lah ya. Walaupun terputus dan tidak memberikan komentar apapun, aku tetap menyisihkan waktu untuk ikut ngaji di channel dakwah Indonesia Tiada Tanding ini. Semoga guru kami selalu sehat bersama keluarga. Doa dari guru dan saudaraku yang di channel ini sangat kuharapkan, karena aku saat ini bertahan masih di Dubai sendirian lah ya. Ini Kang Mas kita dari Batak ya. Jadi Lai itu panggilan penghormatan tapi akrab, tidak feudalistik gitu ya. Jadi Lai gitu ya. Semua kawan-kawanku sudah dipulangkan ke Indonesia dan alhamdulillah aku diminta bos sampai selesai proyek selesai. Amin. Ya. Salam Isra, Islam rasional. Oke. NPWP nomor piro wani piro. Usah kalau cari pemimpin itu wani piro ya NPWP. Oke, untuk Lai Usman Khan yang ada di Dubai, aku dan mengajak saudara-saudara kita semua di channel ngaji ini selalu berdoa untukmu, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya. Dan masih melanjutkan tugasnya di sana, ini kerja di proyek pembangkit listrik ya di Dubai. Semoga sehat selalu. Ya kalau memang sibuk ya enggak komen enggak apa-apa, yang penting ngaji terus ya. Oke. Mau lihat godang tuh hamuna laiku ya, Lai Usman Kam. Oke. Kemudian dilanjutkan Kang Hermas Edison. Terima kasih Gus atas perhatiannya kepada Ulun. Ulun paham ya Gus yang Gus jelaskan, karena satu video kajian sampai 4 kali ditonton biar meresap ke otak. Alhamdulillah saudaraku ya. Ini saudara kita mu'alaf dan kita doakan sampai menutup mata nanti tetap dalam pangkuan Islam ya. Lihat keinginan dia ngaji itu loh ya. Terima kasih Gus atas perhatiannya kepada Ulun. Ulun itu saya halus bahasa Kalimantan ya. Kalau nggak salah Banjar itu ya. Tapi ini di Kalimantan Tengah. Ulun paham yang Gus jelaskan, karena satu video kajian sampai 4 kali ditonton biar meresap ke otak. Itu namanya sungguh-sungguh mau menuntut ilmu. Gitu. Ya. Kemudian soleha kita Rini Demak hadir Gus. Boten Guse suatu kehormatan bagi saya dikasih nama Satriani. Prik nyimak. Oh monggo ya. Tak kira aduh nggak mau gue kok nama gue diganti gitu enggak ya. Ya anggap saja itu sebuah bentuk perhatian aku sama kamu ya. Aku kasih nama Satriani. Jadi Rini Satriani. Kan Bung Karno juga begitu ya. Zaman Bung Karno ngundang artis gitu ya. Terus dikasih nama Rima Melati ya. Nggak tahu kalian yang anak-anak zaman kini nggak tahu mungkin ya artis-artis dahulu. Terus yang paling sepuh ada Bunda Titi ya. Itu kan dari Semarang itu ya. Yang dulu itu di samping suaranya juga bagus, karya-karya lagunya karangannya juga bagus ya. Begitu diundang ke istana dikasih nama Titi Puspa ya. Bunda Titi itu kan yang ngarang lagu Kupu-Kupu Malam itu juga Bunda Titi itu ya. Ya, yang bersuamikan dengan musisi juga namanya Bapak Musmu Alim ya. Dulu kalau di TVRI dulu itu sering ada acara musik ya. Drummernya Jimmy Manopo dari Manado dan itu mantep kali. Jadi Jimmy Manopo selain bergabung di
sama siapa itu almarhum Gito Rolis, The Rolis, yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya, karena menutup dengan sebuah keindahan meskipun masa lalunya begitu, namanya rocker ya, tapi itu insya Allah diampuni oleh Gusti Allah dan menutup dengan keindahan bersama Islam ya. Ada Gito Rolis, terus ada Deli Rolis itu yang suaranya melengking ya, yang bikin lagu Panas Nian Kemarau ini gitu ya, tahun-tahun 78 atau 7 berapa gitu. Oke, terima kasih untuk Soleha kita hari ini atas penerimaannya, artinya nggak apa-apa aku kasih nama Rini Satriani ya. Oke, selanjutnya Kang Sahran Gipari ya, Bandung Utara bagian Barat ya, terima kasih menyimak setelah asar, monggo. Kemudian Alip, salam Isra dari Depok, tetangganya Jakarta, untuk semua viewer channel. Sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah. Amin, amin, rabbal alamin. Gurem and Rukam, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru besar kita, Gus Beti itu akhlaknya mulia. Saya berani berkata demikian dan berani menggaransi karena saya sering bertemu beliau. Saya tidak sedang mempromosikan merek kecap. Jadi jangan jadikan video di YouTube sebagai standar untuk menilai moral seseorang. Itu tidak berakhlak. Jangan berprasangka buruk kepada seseorang yang belum kita mengenalnya sama sekali. Anda salah orang. Fitnahanmu itu sungguh-sungguh keji. Dijawab oleh Kang Mas Wahyu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Sayang aku tadi nggak tahu, jadi aku nggak siapin. Ada namanya Bunda Triwidiarti, itu Masya Allah, di usia senjanya masih ikut dakwah. Kemarin waktu aku diundang oleh JCC yang jaketnya itu kadang aku pakai, JCC itu lembaga dakwah juga, dan itu anak-anak muda semua, keren-keren banget. Itu Bunda Triwidiarti itu sudah sepuh dari Solo, tapi masih aktif dakwah. Nah, masa kita yang muda-muda kalah? Itu aku mengatakan apa adanya ya, bukan aku bikin-bikin gitu. Ketika kami bertemu, ya ngobrol-ngobrol, say hello sekitar 10-15 menit itu, apa komentar Bunda Titi? Dia bilang, kok nggak seperti yang di video ya, gitu. Jadi beliau pikir aku ini sangar, berangasan, keras, main gebrak. Ternyata ketemu orangnya enggak gitu loh. Dan pernyataan Bunda Titi itu bukan satu-satunya. Sering orang begitu. Lain Mas. Ketika kita berinteraksi sosial sama ketika aku kan ini kan mentraining, gampangannya TOT, training of trainer. Aku membentuk kalian. Maka harus digebuki. Tapi itu bukan kasih sayang. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Mulyono dari Indramayu tadi. Begitu juga yang dijelaskan oleh Gurem and Rukam. Gitu loh. Lain. Cuman kan aku bilang, dunia virtual itu ada keterbatasan. Kita tidak boleh gegabah. Kalau di dunia virtual ya begitu. Makanya seperti Bunda Titi itu bukan satu dua. Sering setelah ketemu, berkomunikasi. Loh, kok enggak? Ada lagi. Dia pemborong ya. Pada waktu itu dia juga diundang di pertemuan di Sidoarjo itu, kontraktor gitulah ya. Cuma dia nggak pernah komen, tapi selalu mengikuti kajian kita. Dia juga komentar ini, tapi ini Bapak ya. Gus Beti di kajian dan Gus Beti di ranah sosial itu beda gitu loh. Ya memang beda karena kajian ini kan aku mentrainer kalian. Harus ada unsur-unsur pembentukan lah. Kalau di pertemuan sosial ya harus kita nggak begitu dong ya. Jadi ada kondisional yang harus dibedakan gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Gurem and Rukam ini ya. Ya seperti itulah ya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Gurem and Rukam, dan terima kasih untuk Gurem and Rukam atas penjelasannya ya. Karena beliaunya juga sudah aku libatkan. Karena gini, Arimatea itu nggak terlalu birokrasi. Siapa saja yang mau berdakwah untuk Islam, ya, menolong saudara-saudaranya yang akidahnya bermasalah,
Ayo turun ke jalan. Jadi enggak, kalau ditanyain apakah Arimatea punya kartu anggota? Enggak, kami enggak punya kartu anggota. Nah, seperti Gurem Enrukem itu sudah 2 kali ya aku libatkan kita menangani kasus pemurtadan di lapangan. Jadi kalau dia ngomong begini itu karena dia sudah pernah ketemu aku. Ya. Dan Gurem Enrukem enggak harus ngurus kartu anggota Arimatea. Enggak. Karena metodologi kami tidak birokrasi amat gitu loh ya. Jadi siapa saja yang mau peduli terhadap saudaranya yang sedang bermasalah akhirnya, ayo kita rekrut, kita sama-sama handling gitu. Jadi Gurem di pertemuan darat itu sudah 2 kali aku libatkan untuk menangani kasus-kasus pemurtadan gitu. Ya jadi nggak harus ngurus kartu anggota dulu menjadi anggota Arimatea enggak gitu ya. Ya, jadi kita sistem organisasinya aja nggak matrik kita piramid. Bukan piramid. Jadi pusat itu tidak harus Jakarta. Kalau piramid itu seperti partai politik, pusat itu harus Jakarta. Kita nggak pusat ya di daerah-daerah di mana yang terpilih berdasarkan Munas. Sekarang Jogja, nanti Munas lagi mana? Mungkin Makassar gitu ya. Jadi matrik kita. Kan aku sudah bilang Islam itu membangun kekuatan dari bawah ke atas. Ya. Bottom up, bukan top down seperti partai politik gitu. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Gurem Enrukem. Selanjutnya Kang Rasminat, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Udah terasa haus ini. Ya. Salam Isra juga untukmu, untuk Kang Hermana juga salam Isra, untuk Rio Aka terima kasih ya. Hadir selalu ya, selalu belajar di sini. Terima kasih untuk Rio Cakcel ya. Sekarang dari Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang jadi Mak Gus. Dan alhamdulillah sudah paham Gus perihal Quran surat As-Sof surat 37102. Dialog penyerahan tanggung jawab untuk meneruskan dakwah antara Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Maaf jika kurang tepat, mohon diluruskan. Salam Isra. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak. Ya. Kalau gini kan gue plong gitu loh, gue puas. Jerih payah gue mengungkap selama 6 episode berurut-urut memberikan pencerahan kepada Bapak Abdul Muluk. Itu yang gue bilang, otak kalian itu akan berpindah 180 derajat. Sekarang kita tahu, ini baru 1 ayat aja gue bongkar kan. Ini semuanya kan ada dari 13 ayat, dari 100 sampai ke 113 itu ayatnya yang harusnya secara holistik. Tapi kan gue janjikan itu insya Allah kita umur panjang, kita sehat selalu, rezeki yang barokah. Kita akan bahas di tahun depan, kita sesuaikan dengan waktunya ketika korban. Tapi ini setidaknya sebagai introduction sudah kalian terima. Jadi kalau aku nanti menjelaskan kalian nggak kaget. Dan alhamdulillah ya Bapak Abdul Muluk sudah mendapatkan pencerahan, tidak lagi berpikir ayat ini tentang kurban seperti yang kita lakukan itu. Ya, ini pengakuan beliau langsung loh ya. Kalau nggak nganu ya silakan telepon. Dan semoga aku dan kamu semuanya, kita semua yang bersolawat menurut kemampuannya masing-masing dalam channel ini mendapatkan apa yang dijanjikan Allah lewat kanjeng Nabi-Nya, apa-apa yang disinari matahari. Ya, terima kasih Bapak. Aku ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga. Semoga melalui masa-masa tua dengan indah bersama ibu, istri tercinta, anak-anak tercinta, dan cucu-cucu tercinta. Ya, jadi sekarang paham Mbak ya, karena yang merequest ini kan beliau. Ya, jadi cara pandangnya sudah berubah. Ya, beliau mendapatkan pencerahan dan semoga kita semua mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh kanjeng Nabi. Saya menjadi karena ada ikon ya, ada ikon gambar orang menangis 3 di sini sama jempol gini. Yang aku bayangkan begini, berapa lama beliau terjerat dalam pemahaman yang keliru. Ya, Bapak ini sudah sepuh loh, berapa lama, dan akhirnya sampai menitiskan air mata dia mendapatkan pencerahan di kajian kita ini. Itulah yang aku bilang, sabar, jangan keburu-buru.
Kalau ngaji dilihat sekilas gini-gini terus komentarnya enggak, sahabat. Bapak ini memberikan contoh kepada kita. Ini bapak-bapak kita loh ya. Ketika lihat pengajian Gus Beti yang main, beliaunya tetap aja setia ngikuti kajian dan akhirnya mendapatkan pencerahan sampai ada ikon air mata menetes. Kalau misalkan dari awal terus, wah kok begini, kok main gebrak gini, terus pergi, apa yang beliau dapat? Nggak ada. Beliau akan terjerat pada pemahaman yang lama. Kamu kan bisa lihat ini komentarnya ini, ya. Ada apa namanya gambar ini? Ikon, itikon apa namanya? Emotikon air mata bercurahan. Artinya bapak ini sekarang, bapak kita ini sudah mendapatkan pencerahan lewat ngaji bersama kita. Yang perlu kalian pikirkan, berapa lama seusia bapak ini terjerat oleh pemahaman-pemahaman yang mainstream dan itu keliru. Tapi yang kita tetap hormati saja. Kalau mainstream masih tetap begitu ya monggo, orang kita tidak memaksakan. Cuman kita sudah punya pendirian, menurut kita tidak begitu itu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Saya cukup gembira dengan apa yang Bapak tetap mau bersama kami ngaji di sini, belajar di sini. Ya. Terima kasih dan semoga pencerahannya bermanfaat bagi Bapak sendiri dan lebih bermanfaat lagi disampaikan kepada keluarga yang ada. Oke, terima kasih Bapak Nge, Bapak Abdul Muluk, semoga sehat selalu. Dalam rahman rahminnya Gusti Allah Agung. Amin amin rabbal alamin. Oke, sekarang Ahmad Diman 5 merah hati, terima kasih. Kepo Mania, nyimak selalu kawan di Kepo Mania Randu Belatung Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Salam Isra. Kang Mas Julian Mucir, ini guru bahasa Inggris ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra. Izin nyimak kajian setelah notif 16 menit. Mantap, berarti cepat juga ya. Kang Mas Didi di Jember. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo. Langsung share. Matur nuwun Kang Anto Double Shop ya. Kemudian Kang Aljus hadir ge, matur nuwun. Kang Mas Cipto Purbaling. Apa ini? Quran surat 37102, kalau saya komparasi dengan kejadian 22 ayat 10 sampai 13 ada korelasi ya. Sama-sama ada domba yang dimunculkan secara tiba-tiba. Sulatan. Kapan hal ini terjadi? Karena ada ketidakpahaman dalam pengertian teks ya. Tapi menurut saya ini benar. Tapi benar-benar bohong alias ngaco. Ini pendapat saya, mohon diluruskan kalau terjadi kebengkokan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Cipto Purbaling. Lihat ini. Ya. Beliaunya sudah mendapatkan pencerahan. Jadi nggak ada masalah urusan kambing domba, nggak ada di situ. Kalau kita lihat kitab Kejadian kan tuh lebih nggak logis lagi kok tiba-tiba ada kambing ada domba tanduknya itu terikat di akar gitu. Terus nanti kalau ini kita kaji sampai selesai, insya Allah tahun depan, ini nggak ada sesuatu pun yang bisa diartikan kambing atau domba, nggak bisa, nggak ada di sini. Maka benar sekali kata Kang Mas Cipto Purbaling ya, ada domba yang dimunculkan secara tiba-tiba. Kapan hal ini terjadi? Karena ada ketidakpahaman dalam mengartikan teks. Ya, sekarang beliaunya sudah paham, makanya dia bilang, oh itu benar, tapi benar-benar bohong. Seperti sulapan, tiba-tiba ada domba. Oke, terima kasih ya untuk Kang Mas Cipto Purbaling dan bagikan apa yang telah kamu dapatkan dari sini. Ya, minimal kepada keluarga. Ya. Kemudian Soleh kita hari ini, Gus mohon izin bertanya, lah kalau cuma pengalihan tanggung jawab berdakwah, kok penyembelihan alias pengalihan tanggung jawab itu mereka bermusyawarah di Mina, terus ada lempar jumroh dan itu 7 kali segala. Terus itu penjelasan bagaimana Gus? Waduh, justru gue gimana ya, nggak nyambung gitu loh. Antara yang aku jelaskan dengan yang kamu tanya nggak nyambung. Itu kan ritual ibadah haji gitu ya. Itu kan ritual ibadah haji.
Jadi nanti untuk ritual ibadah hajinya lihat aja sunnahnya Kanjeng Nabi seperti apa begitu. Itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Jadi kalau kamu tanyakan ya gimana menjelaskan ya orang nggak nyambung gitu. Ya, oke. Kemudian Mas Irfan, Kang Mas kita siap menyerap dekonstruksi dari dongeng penyembelihan Ismail dari Malangke. Terima kasih. Kemudian Kang Mas Wahyu, Assalamualaikum Gus. Nyimak kajian sambil kurubutan sarung. Wadem pol, dingin pol. Salam Isra. Oke, salam Isra untukmu juga di sini dingin ya. Tapi ini matahari mulai terbit. Kang Wicak ya, Nudianto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin nyimak salam Isra dari Jember. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang di Jember, Kang Mas Wicak. Dan oke, terima kasih. Sudah aku jawab semua ya. Sudah ya, nggak ada yang tertinggal ya. Oke, aku harus mengejar waktu ini ya. Kamu perhatikan Quran surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Quran surat Al-Baqarah yang kedua ayatnya 133. Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Kalau kita baca di perikopnya ini sudah bagus depak ya. Jadi gini, kalau depak bagus ya kita bagus, kalau salah kita bilang salah. Ini kasih nama perikop agama Nabi Ibrahim. Nih lihat. Ya. Agama Nabi Ibrahim. Jadi ini tentang perjalanan dinullah dari mulai melata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam gitu loh ya. Yang 133 ya. 133 dari surat Al-Baqarah. Adakah kamu hadir ketika Yakob kedatangan? Nah, sama saja kalau Pak Ibrahim kan di masa tuanya, di masa tuanya ya. Ini juga begitu. Adakah kamu hadir ketika Yakob kedatangan maut? Maksudnya tanda-tanda maut sudah di akhir-akhir hidupnya ya. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, perhatikan, anak-anaknya. Sama Bapak Ibrahim ya kepada Kanjeng Nabi Israel itu korelasinya bapak anak. Apa yang ditanyakan? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Sementara kita pakai terjemahan yang ada aja ya. Itu diterjemahkan sembah. Sebetulnya tidak sesederhana itu ya. Tapi oke lah, sementara kita pakai ini aja dulu. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka, anak-anaknya ya kira-kira ini Pak Yakobnya ngomong sudah tua gini ya, sudah mendekati akhir-akhir kehidupan, anaknya ngumpul semua yang 12 itu, kira-kira gitulah ya. Mereka menjawab, anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Lihat itu. Ya. Jadi akidah itu jangan sampai bergeser di kita pakai apa? Pakai last generation atau next generation. Itu yang diminta oleh Bapak Yakob. Dia ingin jaminan. Gue ingin jaminan dari gerah itu. Gue bapaknya, gerah itu anak gue. Le, konso, ojo sampai berubah loh ya. Kok bahasa Jawa kalian nggak tahu nanti. Le itu panggilan sayang anak laki. Kamu harus mengikuti apa yang sudah Bapak lakukan loh ya. Dalam di sini kan sembah ya. Sebetulnya bukan sekedar sembah. Dalam kehidupanmu harus hidup seperti bagaimana Bapakmu hidup dalam hukum Allah. Nah, gitulah gampangannya. Aku ingin dapat garansi dari gerak itu. Maka dia aku tanya. Nah, seperti ini juga gitu. Itulah pentingnya pendidikan. Pak Yakob itu perlu garansi dari keturunan-keturunannya. Maka garansi itu diberikan dan mereka ya menjawab ya gini. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak ya. Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya. Ya. Bagus kan di sini kan? Kalau kita awalnya naik ke 132 ini tapi eranya Bapak Ibrahim, apa pesannya? Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu ya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakob. Nah, kan estafet ini. Pak Ibrahim kepada anaknya Ismail. Nah, sekarang
Pak Yakob menapaktilasi itu juga kepada anaknya, gitu loh. Ya. Jadi ini berlanjut terus itu ya. Kalau seharusnya kita lihat dari awal 130 ya. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Memperbodoh, bodoh. Al-Qur'an pakai begitu juga. Ya. Jadi jangan terus orang ngomong bodoh terus bilang nggak berakhlak, nggak begini. Al-Qur'an pakai bodoh. Berani kamu ngomong Al-Qur'an nggak berakhlak. Jadi dalam hal akidah kita tegasan saja. Nggak ada hohohi herayu merayu, nggak ada. Al-Quran itu sudah bicara akidah, dia tegas, bodoh, kecuali orang yang bodoh, ya. Jadi dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Artinya yang benci kepada agama itu orang yang bodoh. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. 130, 131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Oke, ya, lanjutnya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakob. Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk. Nah, ini yang aku nggak setuju. Janganlah kau mati dalam keadaan muslim. Di sini diterjemahkan kecuali memeluk agama Islam lain. Nah, gua kan fair toh. Bukan karena gue Islam ini harus Islam. Itu namanya exegese, tidak exegese. Itu namanya menundukkan teks, tidak tunduk terhadap teks. Gue kagak mau. Gue harus tunduk terhadap teks. Teksnya itu muslim. Muslimun bukan Islam. Beda nanti. Maka nanti akan kita bahas bagaimana seorang yang katanya budayawan itu bingung ketika menerjemahkan inna dina indalohi Islam. Jadi dia mau Islam itu diterjemahkan. Nggak boleh Islam diterjemahkan. Ya, karena Islam itu dengan Muslim itu beda. Ya, nanti lain waktu kita jelaskan. Jadi di sini seharusnya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Muslimun kepada siapa? Kepada Allah, tunduk patuh. Kepada siapa? Kepada Allah, begitu. Karena Islam nanti masih lama Islam ini. Ini kan di era Bapak Ibrahim. Baru kemudian, adakah 133? Adakah kamu hadir ya ketika Yakob kedatangan tanda-tanda maut? Ia berkata kepada anak-anaknya seperti Bapak Nabi Ibrahim, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa. Satu garis dia. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Satu garis. Ya. Satu garis. Ya. Yang Maha Esa. Ya. Tunggal. Jadi dari dulu Ehad tunggal. Nggak ono Tritunggal itu nggak ono. Di dulu itu tidak mengajarkan Tritunggal. Mau ngomong apalah. Nggak ada ceritanya Tritunggal. Yang ada tunggal. Ya. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, ini benar. Muslimun di 133 benar. Ya, diterjemahkan tunduk patuh. Tapi yang di 132 itu bermasalah. Muslimun kok diterjemahkan Islam. Ya. Oke. Jadi itu yang bisa aku sampaikan sebagai penutup. Semoga ini menjadi bekal kita. Bagaimana kita mendapat. Ya tentunya generasinya harus dididik dulu. Baru kita minta garansi bahwa generasi kita. Next generation atau generasi terakhir kita. Terserah mau pakai yang mana. Itu tetap dalam nilai-nilai dinullah yang kita perjuangkan. Apa? Ya sekarang yang berlaku di dunia Islam begitu. Oke, waktuku sangat terbatas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu yang aku sampaikan ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai iman yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Semoga karena mereka juga tetap saudara kita ya. Seperti ini ya. Mau monggo, yang tidak mau ya silakan ikut terjemahan yang mainstream itu enggak apa-apa ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah matur nuwun sangat.